Iya yang Terkadang saya pasti ngerasa kayak ketika ini orang asik, jadi saya ke-enjoyan gitu, kayak akrab banget. Jadi kayak apakah itu salah, Bu? paling nggak kita tahu apa yang akan kita kerjakan, minimal itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar dan penonton di channel Di Garis Bawahi. Dan assalamualaikum juga Bung Rahman. Waalaikumsalam Bung Dul. Sehat, Bung? Sehat Bung Dul? Alhamdulillah sehat-sehat, Bung. Oke, para pendengar dan penonton, selamat datang, selamat menyaksikan di program WNTT, yaitu We need to talk. karena setiap orang butuh untuk berbicara. Oke, Bung. Yap. Gini, Bung. Biasa lah, Bung. Apa biasa? Biasa Anda. Nah ini nih, saya suka bingung nih ya, maksudnya dengan orang-orang yang ketika tanya ini gimana, ya biasa lah. Biasa Anda dan biasa saya tuh berbeda. Kok seolah-olah saya udah paling tahu banget Anda gitu. Biasa lah. Iya sih, Bung. Kadang-kadang kenapa ya orang-orang suka kayak dia kenapa? Biasalah. Ya mana saya tahu kebiasaannya apa. Iya. Terus dia kenapa? Ya, terus gimana? Ya gitu aja. Iya gitu aja. Anda juga beda dan itu aja saya. Jadi tolong yang menemukan kata biasalah gitu atau biasa, tolong ini mah cukup mengganggu ritme komunikasi kata saya sih, Bung. Betul, akhirnya kan kita tidak menjawab gini. Anda tidak menjawab pertanyaan yang kita tanyakan. Gitu kan. Jadi tidak ada ini maksudnya apa? Gitu. Akhirnya kan kita buang-buang energi untuk melakukan pertanyaan selanjutnya gitu. Iya. Oke, jadi kebiasaan saya tuh, Bang, ya. Saya kemarin ini kayak membiasakan diri, Bung. Membiasakan diri untuk melamar pekerjaan. Oh, kita udah melamar istri itu mah setelah nanti lamaran kedua itu. Lamaran pertama pekerjaan. Tapi saya ini, Bung, saya kadang-kadang berpikir kayak saya tuh udah ngasih CV ke beberapa perusahaan. Terus saya juga kadang-kadang dipanggil. Terus ketika wawancara saya merasa enjoy wawancara, tapi saya nggak keterima kerja mulu, Bung. Itu kenapa ya, Bung? Bukan takdir Anda itu. Asyallah. Saya sudah berusaha, Bung. Apabila berbicara takdir, saya pun terdiam. Iya, maksudnya kan ya memang apalagi kondisi sekarang ini gitu kan sangat sulit lah, karena kondisi pandemi ini banyak bahkan perusahaan-perusahaan yang memang mengurangi jumlah karyawannya gitu kan, atau tidak mengurangi tapi menutup dulu nih kesempatan untuk bekerjanya karena memang kondisinya. Tapi maksudnya ya banyak faktor ya kenapa orang tidak diterima di pekerjaan. Baik itu faktor dari si perusahaannya ataupun faktor dari si orangnya itu sendiri yang melamarnya itu sendiri gitu. Perusahaan itu tentu membuka lowongan sebesar-besarnya untuk mendapatkan karyawan yang terbaik gitu kan. Mungkin ketika proses Bung Dul proses interview mungkin termasuk misalkan oke nih ada mungkin saat interview tuh Bung Dul di pertama. Nah kemudian kan ketika interview, ketika memanggil tidak hanya Bung Dul saja, ada kandidat yang lain. Ya mungkin itu bakal lebih bagus lagi di Bung Dul gitu. Akhirnya karena hanya butuhnya satu, ya akhirnya yang dipilihnya yang terbaik dari yang terbaik dari yang baik gitu. Jadi sangat wajar ketika memang walaupun memang kadang ya suka ada angin-angin surga ya. Seolah-olah kita tuh wah udah pasti keterima nih. Iya, Bung. Iya, terkadang juga kan metode interview seorang biasanya kan HRD ya, rekrutmen ya. Jadi juga kan beda-beda. Ada yang memang benar-benar strict gitu kan, textbook, benar-benar pertanyaannya teh kaku dan jawabannya harus gitu. Tapi ada juga yang bawaannya santai,
gitu, terus ngalir gitu. Nah, bahkan kalau yang kadang ada juga yang interview malah bukan yang interview, malah ngajarin, kamu tuh harusnya kayak gini dengan jawaban kita gitu. Macam-macam gitu untuk proses di situ gitu kan. Tapi yang pasti di sini adalah gitu kan, ya kadang kita itu kurang bisa membaca situasi ketika memang ada yang santai interviewnya, karena kita tegang malah jadi tegang, malah jadi tidak rileks gitu kan. Ataupun sebaliknya gitu, ini di interviewnya kaku malah kita bercandain ya juga tepat juga gitu. Jadi emang kayak kita harus bisa membaca situasi orangnya seperti apa gitu ya Bung ya. Iya, kadang saya ngerasa kayak ketika ini orang asik, jadi saya ke-enjoyan gitu, kayak akrab banget. Jadi kayak apakah itu salah, Bung? Nggak salah sih, karena mestinya kata saya tadi bilang bahwa untuk beberapa itu punya metodenya masing-masing gitu. Dengannya asiknya, dengan bagaimananya, karena gitu ya. Kadang ketika asik itu bakal lebih mudah menggali seseorang dibandingkan ketika kita kaku gitu. Iya. Jadi nyantai, enak gitu. Karena gini loh, yang perlu disadari teman-teman ketika ngelamar kerja, bukan berarti teman-teman tidak bagus gitu. Jadi kadang kan ada nih orang-orang yang akhirnya menjadi putus asa. Gue udah ngelamar kesini, ngelamar situ, gue udah masukin 1000 lamaran, udah dipanggil 1500. Tapi nggak keterima. Tapi nggak keterima juga. Kenapa ya? Apakah memang guanya yang memang tidak layak bekerja, atau guanya yang tidak mau? Enggak gitu, sebenarnya nggak kayak sana gitu ya. Mungkin saat Anda melakukan proses seleksi atau interview, ya mungkin ada yang lebih baik dari Anda, kesempatannya aja belum dapat. Perusahaan tuh membutuhkan yang memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, tidak mungkin asal-asal pilih gitu. Tapi ketika Anda tidak keterima, bukan berarti Anda jelek gitu. Bukan berarti Anda tidak mampu, tidak bisa bekerja. Tapi mungkin ada yang lebih baik dari Anda sebenarnya gitu. Oke. Berarti Bung, untuk tahap awal gitu Bung, kiat-kiatnya gitu Bung, kiat-kiat. Iya, sebenarnya mah gini lah. Kalau saya sih ketika mau bekerja di tempat lain, yang pasti harus disiapkan adalah keyakinan diri kita sendiri gitu. Percaya dengan diri kita sendiri gitu. Terkadang juga orang juga gimana mau diterima ketika dia sendiri aja tidak yakin dengan dirinya sendiri gitu kan. Banyak itu ditemukan yang orang-orang yang belum apa-apa nggak pede, ngomongnya gugup atau apa gitu ya. Itu sih yang harus pertama kali dipersiapkan. Terus selain itu juga harus di ini juga secara knowledge ya, harus dipersiapkan. Misalkan kita harus tahu dulu nih, kita bekerja di perusahaan apa, bagian apa, dan bagaimana gitu ya. Paling enggak, walaupun memang misalkan nih kita belum punya pengalaman di bidang itu, paling enggak secara knowledge, secara pengetahuan kita sudah punya pengetahuan itu gitu. Yang nantinya ketika bekerja tinggal mematangkan, mempraktekannya gitu. Nah terkadang orang-orang yang melamar kerja itu dia hanya ngelamar saja, bahkan dia nggak tahu ngelamar posisi apa. Kan bingung ya kalau kayak gitu. Iya, kan susah juga Bu ngelamar posisi kiper kan di perusahaan kan pusing. Ya, betul. Atau dia ngelamar si Jainab kan nggak mungkin di perusahaan. Tiba-tiba ngelamar pimpinan kan pusing. Iya. Kadang juga ada gitu loh, ada juga orang-orang yang over percaya diri, over confident banget gitu. Nggak salah sih sebenarnya, cuman kadang tidak realistis saja. Misalkan dia baru lulus, terus ngelamar ke perusahaan multinasional. Jabatannya pengen jadi direktur gitu. Ya mungkin aja kalau misalkan Anda anak sultan gitu, bekerja di tempat perusahaan Anda sendiri. Tapi kalau misalkan yang sebagai bekerja sih, kayaknya kita harus tahu dulu nih proses kerja yang apa sih, pekerjaan yang memang sesuai dengan kemampuan dan keahlian kapasitas kita gitu. Tapi ya tetap pengembangan diri itu yang paling penting.
penting gitu. Kalau misalnya Bung kayak kebiasaan atau misalnya attitude, kan misalnya ada satu perusahaan yang sangat menjunjung kekeluargaan, jadi pengennya tuh karyawannya tuh semuanya humble, ceria. Itu apakah jadi salah satu syarat juga itu, Bu? Betul. Itu biasanya kan gitu ya, setiap perusahaan itu punya budaya kerja yang memang itu biasanya suka diturunin jadi salah satu standar atau kriteria. Oke. Jadi misalkan, budaya kerjanya, misalkan ya, budaya misalkan salah satunya adalah dia selalu menggunakan bahasa Inggris dalam bekerja. Setiap aktivitas pekerjaan misalkan. Nah tentu dong, salah satu syaratnya ya semuanya yang ngelamar sana harus bisa bahasa Inggris dong. Gitu misalkan. Jadi kalau misalkan karena gini, walaupun dia punya kemampuan yang bagus, pengalaman yang oke, tapi dia tidak bisa berbahasa Inggris akan sulit. Nggak bisa bahasa Inggris. Ya, yang di TikTok itu ya. Nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Berarti sebenarnya untuk para pelamar tuh bisa menjadi kayak jeli gitu juga, Bung ya, dengan dari job dari spesifikasi orang sama spesifikasi kerjaan, dia bisa jeli gitu. Ini kemungkinan budaya kerja di sana tuh seperti apa gitu ya. Iya, makanya saya tadi bilang bahwa yang harus salah satu selain percaya diri adalah kita harus tahu dulu nih perusahaan apa dan bagaimana gitu. Paling nggak kita sudah tahu dengan resiko-resikonya. Ketika misalkan kita udah tahu nih nanti perusahaannya seperti ini gitu. Misalkan kayak tadi gitu, budayanya adalah selalu menggunakan bahasa Inggris karena memang si karyawannya banyak ekspatriat gitu, banyak orang-orang asing gitu kan. Boleh ngelamar di situ yang tidak mampu berbahasa Inggris, tapi ada PR buat Anda untuk memang menguasai juga bahasa Inggris gitu. Ya siapa tahu keterima bekerja di situ dan masuk, Anda akan kesulitan jika memang Anda tidak mempersiapkan. Maka dari itu ya gitu, makanya cari tahu dulu nih. Dan ya kadang juga kan orang-orang suka ngelamar kirim aja kemana aja. Iya benar. Terus ada panggilan, oke datang. Ngelamar posisi apa? Ya jangankan ini perusahaan apa, Anda ngelamar posisi apa juga nggak tahu gitu. Sampai bingung gitu, Bang. Sampai bingung. Ini ngelamar posisi apa ya waktu itu? Kadang kalau misalkan ya iseng gitu kan. Sebenarnya kita butuh untuk posisi security gitu misalkan. Iya, maksudnya dibecandain gitu. Iya betul. Gua kan sarjana kimia, aja ya. Itu kan kadang ngisengin kayak gitu kan, karena ya dia sendiri nggak tahu mau ngelamar posisi apa gitu. Berarti kan secara nggak langsung orangnya juga kurang aware, kurang peduli ya. Nanti gimana misalkan kriterianya dia harus punya awareness, kepedulian yang tinggi, dia sendiri tidak peduli dengan apa yang dia lamar, kan nggak juga. Jadi makanya sebenarnya mencari pekerjaan itu sama kayak mencari pasangan. Kita balik lagi ya ke percintaan. Percintaan ya benar. Karena maksudnya itu ada jodoh-jodohan dan cocok-cocokan. Kadang juga kan sama aja, kita kerja juga kadang ada kita pun kadang merasa bosen sama kayak pacaran gitu kan, mungkin bosen ingin nyari tempat yang lain gitu. Yang lain. Terus selingkuh juga kan nggak boleh. Dia selingkuh nggak boleh. Nggak boleh. Masa kerja di dua tempat kan kayak trianati nanti salah satunya gitu kan. Iya kan gitu. Jadi sama gitu. Jadi kalau memang kesulitan, berarti memang belum jodohnya, belum tepat gitu. Atau ya gitu kan, sekarang kita mau ngedeketin cewek nih. Tapi kita nggak cari tahu dulu tentang cewek itu siapa gitu. Terus kita tiba-tiba nembak gitu, mau jadi pacar aku nggak?
Nama aku siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya kan nggak mungkin. Itu udah desperate banget itu kayak udah kayak ya udahlah pokoknya mau nggak Apalah arti sebuah nama kan? apa sebuah nama Ya cewek juga. apa sih Kenapa nih cowok? Nama gua aja dia nggak tahu gitu. iya Kamu tahu nama aku siapa? Zainab tahu. Dan aku ini kakakmu. Gitu. Ya kan gitu, makanya fungsinya mencari informasi di awal. cari informasi Cari tahu dulu apa tuh bekerja sebagai apa, semesternya bagaimana. oh mungkin emang itu sih Bung kesalahan saya kali ya, saya baru hanya mencari itu sebatas apa ini perusahaan apa, oh bergerak di bidang perminyakan, oh bergerak di bidang pertambangan gitu kan, tapi saya belum nyari tuh bagaimananya gitu, sehingga ya saya apa adanya saja. Iya, kadang juga kan informasinya sangat terbatas ya, kadang perusahaan sangat terbatas informasinya. Ya paling enggak, ya itu tadi saya bilang, paling enggak kita tahu apa yang akan kita kerjakan minimal itu aja. Okay. Dan perusahaan bergerak di bidang apa aja gitu. Karena sebenarnya juga kalau misalkan di loker juga kan biasanya suka ada juga ini deskripsi tentang si perusahaan itu sendiri kan. Perusahaan di bergerak di bidang apa, ya paling nggak tahu yang kayak gitu aja dulu, dasar-dasar dulu aja. Sama kan pacaran juga kan taunya tahu dasar-dasar dulu. Dasar-dasar dulu sih. Kita kan misalkan pacaran belum tentu kita harus cari tahu nama buyutnya siapa, nama adik dari neneknya yang ketiga siapa, kan nggak tahu juga, nggak perlu sampai sedalam itu. Iya. Yang penting kita tahu nama dia, kapan dia, tempat tanggal lahir dia, punya adik dan kakak berapa dan orang tua berapa. Ya udah selesai. Cukup. Nggak harus nyari tahu nama anjing kakeknya siapa, nggak perlu. Sampai jumlah pagar ada berapa batu bata gitu kan. Nggak perlu. Luas bangunan rumahnya berapa, listriknya berapa watt, airnya berapa, kan nggak perlu selebay itu juga. Iya sih. Ya palingnya permukaan yang kira-kira yang kita butuhkan buat proses saat kita melakukan interview gitu. Dan apabila merasa itu tuh ada dalam diri kita, ya udah coba ya. Iya. Walaupun misalkan wah kualifikasinya saya kurang dikit nih ini nih. Tapi ketika misalkan ketika saya keterima di sana sih saya bisa ngejar nih kekurangan ini, ya itu oke aja. Oke aja. Jangan ya maksudnya jangan sampai, tapi ya, harus ya tadi ya paham akan kemampuan diri sendiri. Jangan maksudnya yang jelas kita tidak mungkin kita paksakan, misalkan udah tahu jenis kelaminnya buat perempuan terus dia ngelamar gitu, terus maksain harus terima, ya nggak bisa gitu. Itu kejadian sama saya. Jadi saya bukan iseng sih Bung, kayak melamar di suatu instansi, terus kayak emang tertulis wanita, saya masukin. Terus pas saya baca lagi, oh yang keterima, yang dicari wanita, oh ya udahlah. Iya kan gitu, kan kita buang-buang waktu ya buat kayak gitu ya. Kita buang-buang juga gitu. Kadang juga gitu, orang-orang itu males buat membaca yang kayak gitunya gitu. Karena yang penting lamar gitu. Yang ngelamar gitu kan. Kadang mungkin kayak berpikirnya, ya udahlah lamar dulu aja, belum tentu dipanggil. Nah, ya salah kan gitu. Ya ngapain kalian ngelamar kalau belum tentu dipanggil? Yang harus tuh kita ngelamar biar dipanggil kan. Biar dipanggil, iya. Cara berpikirnya yang masih belum tepat. Ya salah mepet itu. butuh uang. Tapi kalau misal untuk kondisi pandemi saat ini, berarti emang persaingan emang cukup ini ya Bung ya? Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak juga sebenarnya. Banyak orang yang dikeluarin juga, tentu banyak orang juga yang ngelamar juga. Terus juga banyak juga orang-orang yang buka, ya gini lah, orang banyak yang diberhentikan bekerja kan. Akhirnya
dia karena memang dia sadar akan sulit lagi cari kerja, akhirnya dia membuka usaha sendiri. Nah, ketika dia membuka usaha sendiri, mungkin itu bisa memberikan kesempatan buat yang lain untuk bisa bekerja di tempat dia. Ya sebenarnya nggak bisa istilahnya kita nggak bisa benar-benar menyalahkan yang namanya pandemi ini, karena pandemi juga gimana pun ada dampak positifnya gitu. Ya salah satunya banyak ibu-ibu hamil. Iya. Kan? Tiba-tiba jumlah penduduk meningkat, gitu. Udara bersih. Iya kan, akhirnya maksudnya banyak. Akhirnya kan gitu ya, banyak orang-orang mantan karyawan yang akhirnya saya memutuskan untuk jadi pengusaha entrepreneur aja deh gitu kan. Memang waktu pandemi banyak yang dipecat, gaji dikurangin gitu, mungkin secara kebutuhan mereka tidak terpenuhi, akhirnya mencari solusinya dengan cara kayak gitu. Jadi nggak bisa disalahin bahwa gara-gara pandemi kayak gini, enggak sih kalau saya sih, karena yang harus kita yakini dari setiap yang terjadi pasti ada manfaatnya. Ada manfaat. Gitu. Tidak mungkin Tuhan menciptakan suatu kejadian yang tidak ada yang bisa kita ambil hikmahnya. Gitu. Mungkin kayak ini ya, kayak Tuhan kayak kasihan nih orang kerja mulu dah gitu kan. Kalau misalkan nggak ada pandemi, nggak akan ada channel kita ini. Iya. Nggak akan ada meeting Zoom kan? Meeting Zoom, tidak pernah ada, pasti meeting offline. Gitu. Dan kita tidak akan mungkin membuat channel ini karena kita jaraknya jauh. Bersyukur, alhamdulillah. Masih diberikan kesehatan, diberikan rezeki gitu. Penting jangan menyerah lah kalau misalnya kata Rian Demasif mah. Syukuri apa ya? Anda ragu-ragu sekali mau nyanyi. Saya sadar seperti tadi Bung, saya kan harus sadar sama diri sendiri ya. Saya sadar akan kualitas suara saya gitu. Jadi ya udahlah gitu ya, biarkan para ahlinya yang bekerja. Oke, para pendengar dan juga penonton channel Di Garis Bawahi, mungkin itu yang mungkin bisa kita ambil ya, apa yang kita ambil, yang mungkin bisa kita petik ya. Jangan menyerah. Jadi ketika melamar kerjaan jangan asal lempar aja. Jadi kayak minimal tahu lah ya Bung. Ya, betul. Mau ngelamar di posisi apa, minimal posisinya aja dulu tahu kan. Biar jelas, biar enak gitu ya. Biar santai. Betul. Kan. Ketika diwawancara juga santai. Kan kalau misalnya udah tahu kan jadi kayak santai aja gitu. Bapak mau nanya dari sebelah mana akan bisa saya jawab gitu kan. Kalau misalnya udah tahu semua posisi kan. Sama posisinya. Jadi kayak terus dilihat lagi lokernya baik-baik, lihat perusahaannya, terutama jenis kelamin, tolong. Jangan dipaksa, tetap ngirim kok yang dibutuhin wanita. Kalau antum lagi jangan buang-buang waktu dan jangan buang-buang waktu. Kalau misalnya ada spesifikasi yang kurang tapi masih kekejar, hajar aja play. Nah, betul. Hajar. Kalau misalnya spesifikasi misalnya bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris, ya udahlah. Carilah perusahaan nasional aja lah gitu ya. Jangan maksa banget internasional. Ya nggak apa-apa, ya pasti maksudnya kita harus kursus berarti kursus. Kalau misalnya pengen banget ya, ambis banget nih kursus, ambil sertifikasi gitu kan. Betul, jangan mudah menyerah, jangan tidak bisa bahasa Inggris gitu kan. Itu kan menyerah banget. Tapi jangan terlalu pasrah juga. Kalau misalnya dari 6 harus bisa mengoperasikan Microsoft Excel, nggak ngerti komputer, nggak mau itu jangan terlalu pasrahan juga. Betul. Kalau misalnya jadi semangat lah pokoknya. Ya jadi yang pasti gini, ketika kita sudah tahu pekerjaan kita nanti posisi sebagai apa dan bagaimana, dan sudah tahu juga kalau kualifikasinya apa, dan ada
ada kekurangan dari kita, perbaiki di situ untuk memang kita bisa mencapai itu. Jadi jangan menyerah juga gitu. Jadi kejar aja dulu, maksimalin aja dulu yang kita punya gitu. Tapi catatannya itu kita harus sudah tahu dulu. Kalau nggak tahu ya apa yang mau dikejar gitu kan. Nah, kita kita belajar bahasa Inggris. Tiba-tiba syaratnya bahasa Jepang. Kan nggak nyambung. Ya betul. Oke. Mungkin itu saja para pendengar dan penonton. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Betul. Kita berdua mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, karena tidak ada niat untuk menyinggung atau menyenggol, karena kita jarak jauh, jadi nggak bisa bersinggungan. Ya kita ini cuma sharing obrolan doang aja. Kalau misalnya ada masukan boleh. Boleh. Mungkin di para pendengar dan penonton ada expert dari HRD rekrutmen. Yuk boleh komen di sini, kita ngobrol, barangkali nanti Anda jadi narasumber. Karena jadi kita ngobrol bareng nih tentang melamar kerja itu harus seperti apa sih gitu kan. Saat psikotesnya harus kayak gimana sih gitu. Saat interview harus gimana sih. Ayo kita sharing di sini. Sharing aja. Karena apabila udah masuk udah masuk tahap itu, udah sah keterima, nah di sanalah pertempurannya lagi yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya. Jadi yang awal-awal nih kayak kita dites dulu lah gitu ya, dites dulu sanggup nggak nih gitu. Untuk fighting. Ya mungkin ide bagus itu Bung. Jadi biar kita biar nggak ngasal-ngasal juga, biar nggak terjadi kayak saya juga gitu kan. Yang kan kalau kita mah ngomongnya tanpa dasar ya. Tanpa dasar. Keinget kita doang, pendapat kita doang kan ya. Kalau misal ada pakarnya kan enak gitu. Jadi langkah para pencari kerja tuh jadi jelas. Betul. Jadi tidak asal langkah. Betul sekali. Super sekali channel ini. Semoga menjadi inspirasi. Luar biasa. Oke, mungkin itu saja Bung Dul. Terima kasih banyak Bung Dul. Kok Bung Dul? Ini contohnya. Saya lupa sama nama sendiri. Ingat nama sendiri Bung, lupa nama partner kan kacau. Oke Bung Rahman, terima kasih banyak Bung Rahman. Oke Bung Dul. Terima kasih juga untuk para pendengar dan penonton. Jangan lupa like, comment, and share ala kayak YouTuber. Dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Karena lonceng nyala berarti udah jam pulang. Oke, kita pamit dulu ya penonton dan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.